Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, masih tetap semangat. Tentu harusnya masih ya. Kali ini kita akan belajar masih tentang tematik, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua, hewan sahabatku. Dan pembelajaran yang keempat. Ini sudah absen belum? Semua sudah bangun toh? Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengetahui manfaat penerapan sila keempat Pancasila. Yang berikutnya, melalui mendengar, siswa dapat menentukan ide pokok dalam teks laporan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila beserta contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kali ini kita lanjutkan. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Siapa yang kenal dengan ikan bandeng? Apakah dari kalian ada yang belum kenal? Mari kita simak pelajaran selanjutnya. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk ikan ini. Mari kita pahami teks berikut ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika sudah seperti ini? Alangkah baiknya adalah kita bermusyawarah. Inilah pentingnya pengamalan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pentingnya musyawarah. Musyawarah mufakat hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat membiasakan musyawarah dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kira-kira kalian pernah tidak melakukan musyawarah? Di rumah pernah tidak? Tentu di rumah kalian pasti pernah bermusyawarah, baik dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Kalau di sekolah kira-kira pernah belum? Tentunya pernah ya. Misalkan saat melakukan diskusi di kelas.
kelas. Kalau di masyarakat, nah kalau di masyarakat tidak hanya menyangkut dengan orang dewasa, namun kalian bisa dengan sahabat kalian di lingkungan. Tentu ketika saat bermain, kalian kadang-kadang bermusyawarah untuk menentukan pilihan permainan biasanya. Manfaat musyawarah. 1. Melatih menyampaikan pendapat. Nah, dari sini kalian dilatih bagaimana cara menyampaikan pendapat. Biasanya ketika menyampaikan pendapat, biasanya awal-awal kalian harus tunjuk jari dulu, mengacungkan jari. Ketika sudah dipersilakan untuk berbicara, baru kalian berbicara. Tentu ketika berbicara harus menggunakan suara yang keras namun sopan. Terus apa? Ketika sudah selesai, ada teman kalian atau orang lain yang menyampaikan pendapatnya, kita gantian mendengarkan. Tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, ini beberapa cara-cara ketika menyampaikan pendapat. Ketika menyampaikan pendapat, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh. Nah, manfaat musyawarah yang berikutnya adalah yang kedua, masalah dapat diselesaikan dengan baik. Karena permasalahan itu akan cepat selesai jika dilakukan musyawarah atau berunding untuk mencari titik temu penyelesaian dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Nah, ketika sudah bermusyawarah, maka hasil musyawarahnya itu harus memiliki nilai keadilan. Adil bagi semua anggota musyawarah. Tidak boleh memihak, baik kelompok si A, kelompok si B, ataupun orang si A, si B, tidak boleh. Harus adil dirasakan oleh semua anggota musyawarah, harus rata semuanya. Yang keempat, manfaatnya hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Nah, ini harus menguntungkan semua pihak. Tidak hanya, tadi Pak Guru sudah bilang, tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi semuanya. Baik, yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Saat musyawarah, biasanya anggota musyawarah itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian ketika sudah menyampaikan pendapatnya, diambil keputusan, tidak semuanya harus terpenuhi, tidak semuanya harus ketika menyampaikan pendapat, tidak semuanya diputus, wah mari kita selesai ini semuanya, tidak. Tetapi pendapat-pendapat yang berbeda ini disatukan. Yang keenam, dapat mengambil keputusan dengan benar. Nah, di sini ketika bermusyawarah nanti disimpulkan bersama-sama dengan keputusan yang benar. Itu beberapa manfaat tentang musyawarah. Wah, teman-teman, ternyata banyak sekali tentang manfaat musyawarah. Kalau ini bermanfaat, berarti ini adalah hal-hal yang baik. Apalagi musyawarah itu adalah salah satu penerapan Pancasila untuk sila yang keempat. Nah, kita lanjut
lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang teks laporan. Bandeng asap. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Beragam jenis ikan dapat dimanfaatkan. Jika kita mengonsumsi dengan rutin, ikan bermanfaat bagi kesehatan. Penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir melakukan budidaya ikan. Mereka mengembangkan usaha tambak. Jenis ikan yang dikembangkan adalah bandeng dan udang. Sebagian penduduk daerah di pesisir mengolah bandeng menjadi bandeng asap. Bandeng asap merupakan bentuk pengolahan ikan segar agar lebih tahan lama. Makanan khas berbahan dasar bandeng dimatangkan dengan cara diasapkan. Proses pengasapan bandeng dilakukan dengan cara khusus. Cara tersebut akan menghasilkan bandeng yang gurih, tidak amis, dan tidak gosong. Bandeng asap bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung di daerah pesisir pantai Jawa seperti Sidoarjo. Ini adalah teks laporan. Nanti kita akan cari apa ya? Kalimat utama dan ide pokok. Untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Ide pokoknya, keragaman hewan Indonesia mengagumkan. Paragraf yang kedua, kalimat utama, penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir melakukan budidaya ikan. Ide pokoknya, penduduk di pesisir melakukan budidaya ikan. Paragraf ketiga, kalimat utama, sebagian penduduk daerah di pesisir mengolah bandeng menjadi bandeng asap. Ide pokok, bandeng asap salah satu olahan ikan. Paragraf keempat, kalimat utama, proses pengasapan bandeng dilakukan dengan cara khusus. Ide pokoknya, proses pengasapan bandeng dengan cara khusus. Demikian tentang kalimat utama dan ide pokok. Nanti kalian pelajari lagi bagaimana cara mencari kalimat utama, kemudian menariknya menjadi sebuah ide pokok, lalu biasanya membuat sebuah kesimpulan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Nanti dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan hari ini. Semoga kalian semakin paham. Manakala belum begitu paham, kalian bisa putar ulang. Untuk itu, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.